Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Priyambodo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. NIM 229035495019. Saya melaksanakan UKIN pada tanggal 14 Desember tahun 2022 di SMK Negeri 3 Salatiga. Materi yang saya bawakan adalah materi pengukuran luas pertemuan ketiga dengan tujuan praktik pengukuran luas pada lahan beraturan dan tidak beraturan. Mohon saran dari Bapak Ibu penguji untuk perbaikan pembelajaran berikutnya sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, kita akan melaksanakan proses pembelajaran yang materi terakhir kita yang akan kita pelajari pada hari ini adalah untuk pemetaan luas lahan di lapangan, seperti itu. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin terlebih dahulu kita akan mulai dengan berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Selamat pagi semuanya. Semoga masih tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat semua. Moga-moga sehat semua ya. Diberikan kekuatan. Sebentar lagi kan melaksanakan PKL. Jadi tolong juga dijaga kondisinya, dijaga fisiknya, dijaga pikirannya juga, tetap semangat juga, tetap optimis. Dan untuk PKL jangan lupa dilatih disiplinnya. Tetap bangun pagi walaupun nanti liburan ya. Usahakan tetap bangun pagi, tetap melaksanakan aktivitas khususnya yang agama Islam, sholat 5 waktu. Terus untuk yang agama lain silahkan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, seperti itu. Terus yang paling penting kalau PKL itu nanti usahakan attitude-nya baik, disiplin, setelah itu baru skillnya baru diperbaiki. Sebelum saya memulai pembelajaran, bisa saya absen dulu. Untuk yang pertama ada Abdaus hadir, Arvino hadir, Anggi hadir, Dwi Indah hadir, Dewi Puspita hadir, Nur Faiza hadir, Revina hadir, Fahrisa hadir, Amelia hadir, Stefani hadir, Dimas hadir, Ira hadir, Naswa hadir, Anita hadir. Lalu untuk selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini saya ingin mengingatkan ya, kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Kira-kira kalau mengenai pengukuran luas itu apa yang terbayang di pikiran kalian? Kalau saya mengatakan pengukuran luas di lapangan, seperti itu. Kira-kira kalian mau mengukur luas apa? Seperti itu. Lahan, betul. Terus selain lahan, apa? Bangunan, objek yang ada di permukaan bumi. Ada lahan, ada bangunan. Selain itu apa aja? Lahan, bangunan. Itu juga sama daerah di permukaan bumi. Tapi kalau perbukitan lebih luas lagi. Kira-kira kalau di pertambangan bisa mengukur luas nggak? Untuk apa? Luas daerah yang akan digali atau ditambang, betul. Kalau di pertanian, kalau ngukur luas apa? Lahan sawah, lahan tegalan, dan lain sebagainya. Kalau di kehutanan, ngukur luas apa? Ngukur luas hutan, betul. Kalau yang misalkan kalian PKL di perhutani, kira-kira pengukuran luas bermanfaat untuk mengukur luas apa? Batas apa? Batas hutan, betul. Batas hutan itu sangat penting loh ya, karena kan nanti bersebelahan dengan lahan pemukiman penduduk seperti itu, atau lahannya penduduk. Jadi harus jelas antara hutannya pemerintah dengan lahannya penduduk seperti itu. Terus kalau kalian bekerja di konstruksi, kira-kira untuk apa? Atau BPN untuk apa? Kalau BPN dulu, pengukuran apa? Bidang tanah, betul. Bidang tanah itu yang dinamakan juga kafling atau persil. Jadi kalau kalian mendengar istilah bidang tanah atau kafling atau persil itu jangan kaget ya.
nanti pasti berhubungan dengan pengukuran di BPN atau konstruksi. Jadi pengukuran tanah itu, pengukuran lahan atau pengukuran tanah atau pengukuran luas itu kira-kira bermanfaat nggak di kehidupan sehari-hari? Sangat bermanfaat kan? Tinggal bagaimana. Jadi matematika itu merupakan dasarnya pengukuran luas. Jadi kembali lagi ya, tadi kan pengukuran luas sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalau nanti kalian mengukur luas di lapangan itu menggunakan kira-kira metode yang akan kalian gunakan apa? Kenapa kok milih poligon? Anita dulu. Apa? Ada yang bisa membantu yang lain? Dimas? Kenapa milih poligon dibandingkan polar? Kira-kira tepat, kira-kira ukurannya lebih akurat mana antara poligon dengan polar? Kenapa kok poligon? Ya, salah satunya itu karena poligon kan saling berkaitan di antara jaring satu dengan titik satu dengan yang lain. Kalau polar dia hanya berdiri sendiri, otomatis kalau dia harus mengoreksi ya dia harus dikaitkan ke titik sebelumnya atau sesudahnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan akuratnya seharusnya akurat yang poligon karena dia ibaratnya kita mau melihat satu ini. Misalkan kita mau melihat jalan yang di tengah ini. Tapi dengan poligon kita lihat dari titik A, titik B, titik C, lalu selanjutnya ada titik D di sini. Kira-kira akurat yang mana? Melihat dari 4 sisi dibandingkan dengan satu sisi. Harusnya 4 sisi. Dia kan tahu bentuk sebenarnya dari keseluruhan sisi seperti itu. Kalau hanya dari satu sisi, kemungkinan kita kehilangan posisi di titik yang lain seperti itu. Terus untuk pembelajaran kita hari ini ya, kita tujuannya ini. Tujuan pembelajaran kita melakukan pengukuran luas lahan beraturan dengan metode polar maupun poligon seperti itu. Kalau yang satunya kira-kira bedanya apa? Antara tujuan satu dengan tujuan dua? Abdaus atau Anggi tadi? Nah, ada dua, lahan beraturan dan tidak beraturan. Kira-kira bedanya apa? Kemarin kita sudah bahas ya, dua bentuk lahan itu. Kira-kira kalau lahan beraturan itu contohnya apa? Persegi, nah ini loh, ada persegi, ada persegi panjang, terus segitiga, segi 5, segi 6 dan lain sebagainya. Dia memiliki bentuk yang teratur seperti itu. Dia memiliki pola tertentu seperti itu. Tapi kalau tidak beraturan, polanya belum tentu sama. Seperti kalau gedung ini, itu kira-kira beraturan atau tidak beraturan? Nah, kalau kalian mengukur poligon di lapangan, poligon itu membentuk seperti apa ya? Seperti bangunan-bangunan yang ini, seperti ini, awan ini, atau seperti bintang, atau seperti tanda tambah ini berarti beraturan atau tidak beraturan? Nah, kalau kalian menggunakan poligon kan pasti titiknya itu tersebar di mana-mana kan? Karena apa? Kira-kira? Betul, karena perpindahan alat mencari jalur yang tidak terhalang oleh bangunan dan tumbuhan. Selain itu, selain tidak terhalang apalagi? Kira-kira kalau kalian meletakkan alat di samping kiri atau samping kanan dari jalan itu biar apa? Aman. Nah, untuk mencari lokasi yang aman. Soalnya nggak mungkin kan kalian mendirikan titik poligon nanti di tengah jalan raya, jalan aspal. Mungkin nggak? Nah, jadi kalau kalian jadi surveyor, jangan sampai nanti ketika kalian diminta bertugas, terus, wah saya mau mendirikan titik poligon di tengah jalan. Nah itu sangat-sangat tidak dianjurkan seperti itu. Tujuan kita dua ini ya. Ada yang ditanyakan mengenai tujuan kita? Jadi nanti kalau kalian mengukur luas, kira-kira data yang dibutuhkan apa toh? Kalau dari tujuan ini, kalau saya mengukur luas, ada apa? Alatnya betul. Kalau meteran itu untuk mengukur apa? Jarak atau panjang, betul. Kalau selain meteran, satu lagi yang kita butuhkan alatnya yang bisa mengukur jarak dan satunya apa? Sudut. Nah, kira-kira apa alatnya? TS atau teodolit bisa, salah satunya. Jadi nanti silahkan dipilih salah satu, TS atau teodolit. Kalau saran saya teodolit semua aja. Nanti silahkan untuk pengukuran luas kita akan mengambil data apa tadi? Sudut dan jarak. Nah, komponen pengukuran luas yang paling penting itu. Kenapa kok sudut, kenapa kok jarak?
Sudut itu kan tujuannya mencari apa? Menentukan apa? Menentukan posisi relatif berdasarkan titik yang ada. Kalau jarak itu kemarin apa toh? Jarak itu apa? Hubungan antara titik satu dengan yang lain itu membentuk jarak. Kalau sudut, dia kan ada dua buah jarak yang di tengahnya ada sudutnya seperti itu. Jadi sudut itu pasti diapit oleh dua buah jarak seperti itu. Kalau poligon kan berarti banyak sudut toh. Poli kan banyak, gon itu sudut, berarti banyak sudut. Berarti nanti kalian untuk pengukuran luas dia seperti itu. Kalau menggunakan poligon berarti mengukur sudut-sudut yang ada, baik itu sudut dalam maupun sudut luar, dan jaraknya di antara titik-titik tersebut seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, tadi kita sepakat ya, ini untuk tujuan kita, maaf tadi malah kejauhan ini. Tujuan kita ini, terus nanti mohon maaf, selanjutnya gini, saya mau bertanya dulu sebelum kita memulai, bagaimana untuk kesiapan hari ini? Apakah kelasnya sudah bersih? Sudah rapi? Sudah rapi ya. Nah, nanti kalau yang di PKL juga sama ya. Tolong tetap nanti, walaupun nanti kalian kan di sana menuntut ilmu ya, bukan berarti terus kalian bebas, maksudnya bebas semaunya gitu ya. Nanti tolong misalkan nanti ada pegawai di sana misalkan pagi-pagi udah membereskan, tolong dibantu. Kalian ke sana misalkan ada yang mengerjakan Excel gitu seperti itu, tolong nanti juga dibantu seperti itu. Jadi kalian sing agak pengertian seperti itu. Kita kan namanya menuntut ilmu, jadi ya otomatis harus lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya seperti itu. Dan saya yakin dengan itu kalian berkorban apapun, saya yakin kalian menjadi orang yang sukses. Bukan nanti misalkan ya kalian membantu saya Pak Afif gitu, terus kalian yang membalas harusnya saya itu enggak, pasti nanti yang membalas orang lain atau langsung dari Allah seperti itu ya gitu. Kalau kalian menanam suatu kebaikan, kalian pasti menuai kebaikan juga. Kalau kalian nggak menanam apa-apa, kira-kira panen nggak panen kan. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jangan terlalu individualis juga, jangan terlalu egois juga ya. Tadi sudah menyiapkan kerapian sudah, menyiapkan ruangan sudah. Terus saya ingatkan juga jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mau mengikuti pembelajaran saya seperti itu. Terus selanjutnya untuk materi hari ini sebenarnya berkaitan dengan yang kemarin ya, sangat berkaitan dengan pengukuran jarak. Kemarin kan berkaitan dengan pengukuran jarak grafis ya. Kalian masih ingat kan? Masih ingat dengan pengukuran jarak kemarin ada dua metode yang itu kita laksanakan di lab kan, grafis dan numeris, geometris atau numeris seperti itu. Salah satunya di dalam metode geometris itu ada metode numeris yang nanti menggunakan koordinat salah satunya. Terus untuk yang akan kita lakukan saat ini, kalau kemarin kan sudah ukuran luas di lab, itu bisa secara selain dengan grafis, kan grafis kemarin menggunakan grid kan, kisi atau strip. Penggunaan strip itu seperti kalian punya lakban, tahu isolatif. Jadi kalau kalian punya peta, terus kalian kasih isolatif terus diukur panjang dan lebarnya, atau menggunakan grid atau kisi diukur berapa jumlah kotaknya, itu nanti ketemu luas secara grafis. Tapi kalau kalian ke lapangan nanti mengukur secara langsung, itu namanya metode pengukuran langsung itu di lapangan. Ada dua metodenya tadi yang saya sampaikan tadi, poligon dan polar seperti itu. Nah, ini akan saya bagikan job sheet pengukuran luas. Silahkan nanti dicermati masing-masing kelompok. Nanti ada kegiatan-kegiatan kita yang harus kita lakukan hari ini. Silahkan untuk ini, silahkan nanti dibagi dulu ya menjadi 4 kelompok. 3 kelompok mungkin, 3 kelompok. Dibagi menjadi 3 kelompok yang berbeda-beda. Usahakan yang heterogen ya. Terus nanti silahkan untuk ketua kelompok saya tunjuk aja ya.
yang pertama kelompoknya Arvino, yang kedua ketua kelompoknya Anggi, terus yang ketiga Amil ya. Seperti itu. Saya serahkan ke ketua kelompok. Silahkan nanti menempati kelompok 1, silahkan berdiri di sini. Berarti ini kalau yang kelompok 1 silahkan berdiri di sini. Duduk di sini, maaf. Kalau yang kelompok 2 silahkan duduk di sini. Kelompok 3 silahkan duduk di sini. Ini berarti 3 Amil ya. Berarti Anggi pindah ke sini sepertinya. Berarti Dimas pindah ke sini, silahkan. Berarti ini 5 atau ini mungkin ini 4 ya. 4. Boleh ini 5 pas rawong. Ini 4 atau 5 ini nanti. Gini aja. Berarti Ira sini aja, enggak apa-apa. Ira tetap sini, ambil kursi lagi nih. 4 orang yang 1 5 orang ya. Nah, silahkan mencari literasi dulu mengenai kira-kira sambil ditulis ya. Nanti kira-kira teman kelompoknya silahkan dibantu. Kira-kira bagaimana pengukuran luas itu? Silahkan nanti. Yang pertama kita harus menentukan dulu. Kira-kira pengukuran luas itu mau apa toh seperti itu. Ini kan ada gini. Ada pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Pengukuran luas itu fungsinya untuk apa? Silahkan nanti browsing dulu. Terus nanti silahkan diisi di situ. Kira-kira apa pertanyaan mendasarnya? Kenapa perlu pengukuran luas seperti itu? Kalau kalian kemarin misalkan kalian menentukan dulu, misalkan kalian ingin pengukuran luas. Jadi gini, untuk kelompoknya kita bagi sekalian. Nanti silahkan mencari 3 lokasi yang berbeda, baru menentukan pertanyaannya. Jadi misalkan lokasinya di mana? Silahkan pilih dulu A, B, dan C. Berarti ada 3 lokasi. Terus kenapa kalian memilih lokasi itu untuk pengukuran luas? Kenapa? Misalkan Arvino, saya ingin mengukur pengukuran luas di sekitar lapangan karena saya ingin mendirikan bangunan gazebo misalkan, seperti itu contohnya. Saya ingin melakukan pengukuran luas di sawah, saya ingin mendirikan bangunan gazebo juga, seperti itu misalkan, seperti itu ya. Untuk pertanyaan mendasar nanti silahkan diisi, tolong dicari apa yang mendasari kalian melakukan pengukuran luas itu. Terus yang kedua, silahkan nanti ketika ke lapangan silahkan di poin nomor 2 itu dibuat sketsanya. Terus yang ketiga, ada 2 sketsanya, poligon dan polarnya. Silahkan nanti kan poligonnya misalkan kalian membuat 4 titik, ya udah 4 titik. Nah, polarnya itu sebenarnya di dalamnya poligon. Berarti kan misalkan P1 kan ada polarnya. Nah, silahkan diukur di sketsa polarnya. Seperti itu ya. Misalkan di P2 ada polarnya, silahkan di sketsa polarnya seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini yang paling penting ketika nanti ke lapangan, di bagian ini, bagian 3 ini ada data pengukuran sudut dan jarak. Nanti silahkan diisi berapa titiknya, silahkan misalkan mau 4 titik, 5 titik, silahkan diisi pengukuran sudut dan jaraknya. Terus nanti setelah selesai di lapangan silahkan nanti diolah datanya, lalu pastikan nanti diisi nih ya. Yang poin keempat itu ada nomor, nama objek, dan luasnya. Jadi setelah kalian pengolahan dengan Excel, dengan AutoCAD, nanti silahkan diisi berapa luasnya bangunan yang kalian ukur. Seperti itu. Ya. Nanti misalkan objek, misalkan poligon kalian juga boleh poligon. Nah, bedakan nanti pastikan dalam satu kelompok ada lahan yang beraturan dan lahan yang tidak beraturan. Contohnya tadi, kira-kira yang beraturan itu apa? Lapangan itu termasuk tidak beraturan karena bentuknya. Nah, bangunan itu beraturan, gazebo itu juga beraturan. Terus kalau kalian buat poligon, beraturan atau nggak beraturan? Poligon tuh sebenarnya bisa beraturan, bisa tidak beraturan, tergantung kalian buatnya. Kalau kalian bisa membuat benar-benar persegi, ya otomatis beraturan. Nah itu kalau poligon tergantung kalian. Kalau yang saya sarankan nanti ambilan aja ya, objek. Boleh taman, boleh jalan, yang penting tertutup, ada luasannya. Kalau jalan juga harus berarti 4 titik berarti.
A, B, C, D berarti ya kalau jalan. Kalau pengukuran jalan saya ingatkan ya, pengukuran jalan jangan lupa ada sisi kanan, sisi kiri atau tepi jalan. Terus jangan lupa mengukur as jalan, itu sangat penting loh ya. As jalan itu tengah jalan. Jadi ketika pengukuran selokan, pengukuran jalan itu sangat penting untuk melakukan pengukuran di asnya. As itu tengahnya. Jadi misalkan kalian punya jalan ini, titik 1 dan 2. Selain itu kalian harus mengukur tengahnya. Itu penting di ujung-ujung. Misalkan ujung A dan ujung B itu penting mengukur 3 titik berarti. Seperti itu ya kalau mengukur jalan. Itu. Terus yang terakhir, setelah kalian selesai mengerjakan data luasan, silahkan nanti diisi kesimpulan saran dan dipresentasikan seperti itu. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan mengenai pekerjaan hari ini? Mungkin jika tidak, mungkin agar lebih cepat nanti karena kita hanya punya waktu 1,5 jam, mungkin bisa kita lakukan praktek mulai dari sekarang ya. Ini kelompoknya sudah jadi satu semua. Sudah 1, 2, 3. Nah, untuk kelompoknya nanti saya akan ketika di lapangan nanti kita akan ada pretest juga. Nah, akan ada pretest juga. Ini pretestnya. Tolong nanti temukan kode QR seperti ini di lapangan ya. Ada. Silahkan nanti dicari di lapangan kode QR-nya. Terus nanti kalian salah satu boleh yang 1, 2 orang berarti nanti dibagi kelompoknya. Berapa orang mempersiapkan untuk pengisian data, berapa orang untuk mengerjakan ini. Mungkin 1 orang cukup untuk mengerjakan ini dulu, nanti yang lain mengikuti. Seperti itu. Ketika sudah selesai praktek nanti mulai mengerjakan juga. Nanti ada 5 soal. Ada 5 soal. Ini silahkan nanti temukan kode ini di lapangan, terus masuk di QR kode scan ini, masuk ke halaman ini, QR kode scan, lalu selanjutnya scan menggunakan kamera. Nanti kalau kalian masuk ke halaman ini otomatis kamera akan terbuka biasanya, akan kayak scan gitu. Setelah itu nanti masuk ke dalam Google Form-nya, lalu tuliskan nama dan nomor absen, lalu selanjutnya kerjakan 5 soal itu. Seperti itu ya. Nanti ada hubungannya dengan pengukuran luas seperti itu. Nanti pas terakhir setelah presentasi kita juga akan mengerjakan lagi ini. Jadi ada 2 kali. Tapi kan sudah hafal mesti. Sudah hafal dengan pertanyaan dan jawabannya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Diingat ya. Nanti clue-nya kelompok 1 silahkan. Ini gini. Kita bagi lokasi. Kelompok 1 nanti lokasinya, yang pertama clue-nya itu lokasinya merupakan area tempat ibadah, seperti itu. Temukan kode QR-nya di area tempat ibadah. Terus kelompok 2 temukan, kelompok 1 itu nanti temukan di tempat yang orang biasanya melakukan upacara atau kegiatan bersama-sama, kegiatan massal seperti itu. Untuk kelompok 1 saya ulangi, kelompok 1 itu clue-nya area yang sering digunakan untuk upacara. Untuk kelompok 2, kelompoknya Anggi di mana Anggi? Oh ini, maaf. Kelompoknya Anggi, itu kelompok 2, nanti clue-nya daerah atau area atau bangunan yang sering digunakan untuk beribadah. Seperti itu ya. Terus kelompok 3, itu pembagian lokasinya, areanya banyak digunakan untuk menempatkan sepeda motor, seperti itu. Nah, nanti silahkan dicari di 3 lokasi itu, silahkan ditemukan QR kodenya, lalu dijawab, lalu nanti setelah selesai praktek juga langsung kembali ke sini. Jadi silahkan untuk kegiatan setelah ini ya, kita langsung ke peminjaman alat, terus selanjutnya pemanasan, lalu ke lokasi masing-masing, seperti itu ya. Silahkan didiskusikan dulu dalam satu kelompok. Ini tadi sudah punya ini semua kan? Silahkan didiskusikan dulu kira-kira tempatnya di mana, terus apa itu yang mau dibawa apa saja, ini sudah ada. Terus jangan lupa tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, seperti itu ya ketika kalian praktek. Jangan sampai membahayakan diri sendiri, alat maupun orang lain atau lingkungan, seperti itu. Nah, silahkan didiskusikan dulu
tempatnya di mana, lalu setelah selesai peminjaman alat. Kelompoknya mulai dari kelompok 3 dulu ya peminjaman alatnya. Kelompok 3, kelompok 2, terus kelompok 1.
langsung ke bagian terakhir ya dari kegiatan ini kita, yaitu ada mengomunikasikan. Setelah selesai kalian pengambilan data ke lapangan, setelah selesai mengolah juga, silahkan nanti melakukan presentasi. Bagaimana? Apakah kelompok 1 sampai 3 sudah siap? Sudah. Untuk kelompok 1 perwakilannya siapa? Dimas. Kelompok 2 Amil. Kelompok 3 Anggi dan Dwi Indah. Ya, gitu ya. Sudah siap? Sekarang mungkin kita mulai dari Dimas sambil saya nilai ya. Untuk penilaian proyek ada 4 komponen. Apa saja? Untuk penilaian proyek ada persiapan, proses, hasil, laporan, dan waktu pelaksanaan. Ada 5. Gitu. Jadi silahkan presentasi nanti masuk ke laporan seperti itu. Jadi silahkan Dimas presentasi. Nanti yang lain silahkan bertanya ya. Silahkan Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Ubedullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengukuran luas bidang peraturan dan luas bidang tak peraturan. Kami menganalisis di dekat lapangan SMK Negeri 3 Salatiga dan menemukan beberapa bangunan dengan luas bidang peraturan dan tidak peraturan. Adapun luas bidang peraturan yaitu terdapat pada ruang organisasi dengan luasan 70,259 meter persegi. Lalu ada gazebo dengan luas 9,356 meter persegi dan luas bidang tak beraturan pada bangunan ruang BK dengan luasan 145,856 meter persegi. Kesimpulan yang saya ambil yaitu terdapat 2 bangunan dengan luas bidang beraturan dengan jumlah luas 79,615 meter persegi dan 1 bangunan dengan luas bidang tak beraturan dengan luas 145,856 meter persegi. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang terakhir, kita sampai bagian terakhir dari pembelajaran hari ini. Untuk kesimpulan saya bantu menyimpulkan ya. Silahkan nanti diperhatikan. Yang pertama, luas merupakan jumlah area yang terproyeksi pada peta pada bidang horizontal yang dikelilingi oleh garis-garis batas. Ada refleksi yang sudah kita lakukan hari ini, kira-kira sudah semuanya atau belum? Ukuran luas sudah ya, mulai dari sudut, jarak, dan lain sebagainya. Terus silahkan dikupas kembali materi-materi yang lama, silahkan dimanfaatkan untuk belajar sebelum PKL ya. Silahkan Arvino dipimpin.
selesai. Beri salam. Selamat siang, terima kasih atas partisipasinya. Saya tidak bisa membalas apa-apa atas kebaikan kalian ini. Mohon tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.